Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sekarang kita membahas tentang keutamaan fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Ratibul Athos. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Mungkin kalau ada waktu kita bicara biografi masing-masing imam ya. Imam Al-Haddad gimana biografinya, Imam Al-Athos bagaimana biografinya. Langsung saja, kalau orang baca Ratibul Athos setiap hari ya, rutin, fadilahnya adalah dia ini akan dikawal oleh 70.000 malaikat. Dan dia kalau wafat mati syahid, itu tercover dalam bacaan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu kemudian lau anzalna hadzal qur'ana sampai akhir surat. Itu fadilahnya kalau baca itu pagi hari, Allah langsung turunkan 70.000 malaikat yang standby mengawal dia untuk mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah sampai sore. Dan kalau wafat dalam keadaan syahid, otomatis surga. Hanya baca itu aja. Itu fadilahnya. Sampai kalau sering baca itu, maka kalau dia meninggal dunia ya syahid dan mendapat pengawalan dari malaikat. 70.000 malaikat mengawalnya, memintakan ampunan untuknya. Jadi kalau orang rutin baca Ratibul Athos, insya Allah sama Allah ini jadi orang yang semakin hari semakin baik dan malas, nggak seneng, benci kepada kemaksiatan. Gimana dia berbuat maksiat sedangkan 70 malaikat itu mendoakan dia, ampuni dia Allah. Gimana mau maksiat, nggak betah dia, nggak kuat maksiat lama-lama itu. Nah, ingat itu. Maka kalau orang itu rajin wiritan, itu semakin hari semakin baik tanpa dia rasakan, tanpa dia sadar, moro-moro kok tambah api ya gitu. Nah, ini karena apa? Karena dia sudah di back up oleh malaikat. 70.000 malaikat mendoakannya. Gak keme-keme, gak 1-2 malaikat, 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 malaikat mendoakan astaghfirullahalazim li hadza fulan, astaghfirullahalazim li hadzal fulan sampai sore, dari pagi sampai sore. Coba bayangkan gimana. Suaranya bergema gemuruhnya. Orang aja kalau membaca 10.000 orang membaca istighfar, itu kayak gimana suaranya ini. Ya kan, sound yang besar itu aja bisa membuat gerak atau bisa memecahkan kaca itu. Ya kan kaca itu kan gerak-gerak kalau soundnya besar itu. Nah, kalau 70.000 malaikat mendoakan, apa enggak gemetar arsy itu. Hanya untuk mendoakan orang yang membaca tadi itu. Subhanallah. Ya, lalu kemudian dia sama Allah dijaga dari kejelekan. Itu terlihat dari bacaan dia a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu kalau kalian di tempat manapun, angker, enggak senang, bahaya, menakutkan, serem, baca itu a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah akan lindungi dari berbagai macam bahaya. Bahaya zahir, batin, dan bahaya binatang-binatang buas. Lalu kemudian dia sama Allah dijaga dari berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, zahir batin. Itu terlihat dari doa yang dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Apa saja dibaca itu insya Allah enggak kena bahaya. Kalau takdirnya kena bahaya, Allah melupakan dia untuk enggak membaca. Karena Allah sudah ada sebuah hadis riwayat man ruziqad du'a ruziqal ijabah. Siapa yang dikasih Allah rizki untuk berdoa, tandanya Allah mau ngasih rizki dia dengan ijabah. Nah, cuma kapan, bagaimana, apa itu rahasia. Lah banyak manusia itu tergesa-gesa, sehingga doanya itu terhalang dengan ketergesaannya, sehingga dia mengucapkan saya sudah berdoa tapi Allah nggak ijabah. Nah, gitu. Itu membuat doa menjadi terhijab. Jangan sampai mengatakan saya sudah berdoa nggak diijabah sama Allah, itu sudah menghijab doa itu. Itu Abu Dawud itu. Selanjutnya kalau orang baca itu bismillahirrahmanirrahim, membaca Ratibul Athos, itu sama Allah dijaga dari sedikitnya sab'ina min nalbala. Jadi kalau kau baca itu bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim, maka dia akan dijaga dari 70 bala. Bayangkan. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu kalau dibaca 10 kali, dia sama Allah diampuni dosanya. Man qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 marrat, 10 kali, yang kita baca 10 kali itu. Bari amin dzunubihi kayauma waladu ummu. Maka dia itu dosanya habis seperti anak bayi dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan coba. Lalu kemudian wa'ufiya min sab'ina balaan, diampuni, dijaga dari
70 balak. Min bala'id dunia, balak dunia bukan balak akhirat. Ya kan? Minha apa? Al-jununu gila. Wal judam penyakit kulit, wal baros, wal rihu dan penyakit arihu ada yang mengatakan itu stroke. Wallahu bisawab. Itu penyakit yang macam-macam. Ya, jadi baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim termasuk aman dari balak macam-macam. Testimoni ya sudah disampaikan beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan lalu, kalau buka barang yang sulit baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim, insyaallah itu mudah kebuka. Termasuk buka botol minuman. Kan agak sulit kadang-kadang baca itu. Jadi aman itu sering ajaib kalau Buya nggak kuat Buya, doa sudah diajari Buya, buka langsung kaget, mesti ketawa dia itu. Nggak pernah terbukti lah, yang Buya lihat loh ya. Baca doa mesti bisa. Sering ketawa dia ketawa, Buya nggak kuat baca doa, kuat itu. Jadi kalau buka barang apa yang sulit baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Hadirkan hati kepada Allah, ya Allah, saya nggak punya kekuatan dan engkau kekuatan yang kau miliki, jangan berikan padaku, buka. Kalau wapot, kalau koncone nggak bisa minta tolong seorang, kepepet gitu ya, bawa sana bismillahirrahmanirrahim, bisa itu. Coba aja, tapi kalau kepepet, jangan kemudian kok sepeda motor bawa sendiri kabeh. Ya pas kepepet gitu, kok kabeh diangkati ya jangan. Jadi kita gunakan fungsinya masing-masing mobil derek itu supaya fungsi kan. Nah, kalau semua diangkat sendiri nggak fungsi mobil derek, nggak fungsi roll itu. Nah, jadi tetap dipakai doa ini. Terus kemudian kalau orang itu baca setelah itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang istimewa, luar biasa dan nyata khasiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ma'ruf ya. Bahkan setiap hal kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim tidak ada barokahnya. Jadi kalau kepingin barokah baca bismillah. Mau kuliah, mau sekolah, bismillah. Mau buka buku, bismillah. Buka baju, bismillah. Dalam sebuah riwayat, penghalang antara mata setan dan jin, antara matanya dengan aurat Bani Adam itu bismillah. Banyak sekali jin genderuwo di Indonesia ya, yang senang dan cinta kepada manusia, perempuan, Bani Adam, itu karena lihat auratnya. Wah menarik bodinya, tubuhnya. Akhirnya jatuh cinta itu jin. Banyak di Indonesia begitu. Nah, supaya dia nggak melihat aurat kita, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu menutup matanya jin sudah nggak bisa lihat kita. Jadi kalau buka baju baca bismillahirrahmanirrahim sudah jin nggak bisa lihat. Itu sudah terbukti. Dan setan tidak bisa membuka pintu yang dibuka. Setan nggak bisa masuk pintu yang ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan setan tidak bisa membuka, nggak bisa masuk pintu yang dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau pintu tutup dengan bismillah, setan nggak bisa membuka. Kamu buka pintu bismillahirrahmanirrahim, setan nggak bisa masuk. Pintu kamu kunci dari luar bismillahirrahmanirrahim, setan nggak bisa nembus. Sudah terbukti. Sudah saya buktikan. Bukan saya, temannya Buya. Dia cerita, Ustaz, rumah saya banyak hantunya, setannya gini-gini. Saya bilang santai aja, nggak usah khawatir gini-gini. Kesimpulan, saya pernah itu di rumah saya nyari kunci nggak ketemu. Ternyata apa? Setelah dijebol, kuncinya ada dalam lemari. Itu kan perbuatan siapa kalau nggak makhluk? Akhirnya udah nggak usah khawatir, baca bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang hampir 10 tahun yang lalu sudah nggak ada masalah lagi. Buka kunci, lemari bismillahirrahmanirrahim. Sudah aman itu, nggak bisa masuk. Apapun bentuknya. Nutup bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa buka dia. Terjadi juga ada sebuah cerita. Dia dulu baca, ada majalah gaib namanya dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Majalah gaib namanya. Surabaya insyaallah itu. Itu ada cerita sama orang, dia punya bos punya lemari besi, lemari baja. Kuncinya ada dompetnya, nggak ada yang bisa buka kecuali dia. Kuncinya di dompetnya itu. Kok masih hilang? Akhirnya apa? Resepnya adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap buka bismillahirrahmanirrahim, kalau sudah buka setan nggak bisa masuk. Tutup, setan nggak bisa buka. Setelah itu aman, uangnya nggak ada yang hilang. Jadi buka lemari bismillahirrahmanirrahim, buka pintu bismillahirrahmanirrahim, buka nutup buka bismillahirrahmanirrahim, buka baju bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa khasiatnya bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat ya, ini penting. Syekh Maliki dalam bukunya Abu Abul Faraj menyebutkan barang siapa sebelum tidur membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka Allah akan menjauhkan dia dari setan dan menjauhkan dia dari apa? Mautul faja'ah, mati yang mendadak. Jadi ada orang ngelindrut mati itu banyak. Nah, supaya kamu nggak ngelindur mati, ya,
atau kaget mati, baca bismillah 21 kali. Dan menariknya lagi yang terkenal ini apa? Wa yasrifu anhul bala, dihilangkan, dijauhkan dari bala. Kamu tidur, bala sudah dijauhkan oleh Allah. Apalagi menariknya, wa amina minas sariqah, dan Allah akan memberikan rasa aman dari pencurian. Nah, yang biasa sepedanya nggak dimasukkan, cocok ini. Nah, sebetulnya baca bismillah 21 kali. Tapi nggak usah gaya-gaya, ya. Kalau ingat ya dimasukkan sepedanya. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Allah akan jauhkan dari setan, Allah akan jauhkan dari bala, dan Allah akan jaga dari pencurian. Wa fi riwayat saya ingat Buya itu ada juga wa minas sahri, dan dari sihir juga. Dijaga Allah dari itu semuanya. Bismillah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak hanya 1 menit, enggak sampai. Ya, enggak sampai 10 detik. Paling 10 detik lah. Kan setengah detik ini itu bismillahirrahmanirrahim, setengah detik. Tek, sudah bisa 2 itu. Ya, lalu apa yang terjadi lagi? Dan barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 50 kali inda wajih zalim, di wajah orang zalim, maka Allah akan hinakan orang zalim itu. Ada orang bully, ada orang marah-marah, kamu di macam-macam, enggak enak. Santai aja. Kamu tenang saja kan, dia marah-marah sampai habis, sampai kamu nggak dengar marahnya. Karena fokus baca bismillah kan, tiupkan, langsung dia itu keringat dingin insya Allah. Atau terserah Allah, apa dia itu grogi, apa dia menyesal, apa dia itu kemudian tunduk, Allah alam misal. Nanti pokoknya dibacakan 50 kali di hadapan wajah orang zalim, maka Allah akan hinakan orang zalim itu. Ya, nah itu. Wa fi riwayat juga kalau sakit yang nggak sembuh, bacakan 100 kali tempat yang sakit selama 3 hari insya Allah sembuh. Nah, belum nyoba kali yang ini. Bismillahirrahmanirrahim itu akan jauhkan dari orang, kalau baca ini dijauhkan dari beberapa macam bala. Terus masuk apa? Termasuk mau bersetubuh. Kan doanya apa bersetubuh itu? Jima itu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Kan enggak usah apa, belum saatnya. Ya. Ini ada cerita di Gresik, di Bunga kalau enggak salah. Sering sekali itu genderuwo itu merubah diri menjadi suaminya. Banyak kasus itu. Nah, dia itu siang-siang suaminya pulang. Habis keluar langsung pulang. Kemudian mengajak setubuh. Nah, istrinya baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung suaminya itu ada bulunya hitam dan langsung keluar rumah. Ternyata itu bukan suaminya. Jadi istrimu harus hafal ini. Karena jangan sampai ada setan genderuwo menyerupai dirimu kan. Kamu juga sama. Jangan sampai kamu menyetubi bukan istrimu kan. Passwordnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Gitu, ya, itu. Pastikan itu, jangan sampai enggak apa. Jadi kamu juga harus ini setan apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak berubah. Berarti itu istri temenan itu. Ya kan? Itu istri asli itu. Jadi untuk memastikan istrimu sama tidak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ada kan nggak hafal yang setelahnya cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim berubah, aman, lanjutkan gitu. Jangan sampai kamu salah orang, ya kan? Itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa fadilahnya. Dan yang paling menarik apa, Rek? Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu melibatkan Allah dalam aktivitasmu. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim, saya aktivitas. Ya, selanjutnya apa, Rek? Nabi Musa itu tongkatnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim sehingga bisa membelah lautan. Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Bilqis dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oh, nundukkan orang pakai bismillah, Rek. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, itu doanya setelahnya. Jadi baca bismillah, enggak tahu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ampuhnya luar biasa. Selanjutnya habis baca bismillah, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau secara hadis tidak ada redaksi itu enggak ada, redaksi hadis enggak ada. Tapi itu otomatis apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan menyebut asmamu ya Allah, saya berlindung dan saya menjadikan engkau sebagai apa? Benteng. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu sudah mendapatkan benteng dengan asma Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah azallah, subhanallah jalallah. Maha suci Allah itu juga enggak ada dalam redaksi hadis. Tapi itu adalah masuk dalam keutamaan baca tasbih. Satu kali tasbih itu satu kali pohon di surga. Ya, jadi kalau kamu baca tasbih banyak,
kamu sudah menanam banyak pohon di surga. Itu artinya apa? Insya Allah wafatnya husnul khotimah, karena kamu sudah dinantikan oleh tanamanmu di surga. Kan mencari tuannya, mana tuannya, ini belum mati kan gitu, nunggu mati dulu. Nah, itu juga sudah manggil-manggil gitu kan, investasi kita. Lalu kemudian baca apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu juga sama maksud keutamaan membaca tasbih. Dan seluruh alam makhluk di dunia semuanya membaca tasbih. Wa im min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap makhluk baca tasbih. Ada penelitian, coba dicek di internet. Itu ada penelitian, ada seorang profesor itu atau peneliti lah masuk Islam gara-gara dia punya alat canggih untuk merekam tasbihnya tumbuhan. Itu ada. Dia habis lihat itu. Dia punya dosen itu di Surabaya, ada dosen Surabaya. Dia punya pohon mangga nggak berbuah. Akhirnya apa? Setiap pulang kerja langsung diambil, diajak omong-omongan. Buah kamu harus berbuah macam itu. Pokoknya diajak omong-omong, disirami. Diajak omong-omong. Jadi setiap makhluk tumbuhan itu bisa ngomong. Dan dia ngomong gini, kamu harus berbuah ya. Kalau kamu harus berbuah nanti tak sedekahkan orang yang minta dan yang lewat. Subhanallah, nggak pernah buah bertahun-tahun, langsung berbuah tahun itu. Surabaya, kisah nyata ini. Nah, jadi semua tumbuhan itu bisa berbicara, bisa berdialog. Cuma kalau sudah punya tumbuhan nggak berbuah, memang tumbuhannya nggak mau berbuah itu. Kalau dia bisa ngomong, aku memang malas kan gitu. Ya kan? Aku malas, nggak senang berbuah. Kan ada orang itu kan malas dipulkalnya kan? Paham ya kan? Ya biasa itu. Sudah dirayai nggak mau, biasa. Orang itu kan macam-macam. Seperti burung itu juga macam-macam, right? Sudah dirawat, dimandikan, nggak mau jinak itu ya banyak. Paham tak? Nah, jadi tergantung tumbuhannya juga, sifat tumbuhan juga punya. Jangan dikira tumbuhan sama sifat, enggak. Semua tumbuhan punya sifat yang berbeda-beda, sama dengan manusia, sama dengan binatang, sama-sama burungnya itu beda sifatnya. Perawatannya sama, beda nanti karakternya, pasti itu. Selanjutnya apa? Subhanallah itu ya. Jadi harus baca subhanallah. Lalu kemudian baca subhanallah itu kalau bisa sebelum subuh. Sebelum adzan subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka dunia akan mendatanginya dengan banyak dan dengan apa? Dengan mudah gitu. Kalau selama ini dunia sulit dipegang, nah, supaya kamu itu enggak megang dunia tapi dunia mengejarmu, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum adzan sebelum salat subuh. Kalau nggak bisa ya setelah sholat subuh. Kalau terlalu mepet komatnya ya setelah sholat subuh itu baca itu. Insya Allah, insya Allah kalau begini pasti kamu nggak akan kekurangan minimal, gitu ya. Selanjutnya apa? Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, nah itu baca 4 kali. Itu baca dari apa? Kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatan fil mizan, ya kan? Habibatul Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah itu. Tambah itu, bagus subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah itu. Enggak pakai wala haula ya, hanya itu aja 4 kali, itu fadilahnya seperti itu. Jadi kalimat yang membuat mizan timbangan berat dicintai sama Allah, yang mudah di lisan tapi berat di timbangan adalah subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi. Ini dalam sebuah riwayat ada seorang ulama mimpi ketemu Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kalau baca ini 3 kali apapun hajatmu akan diberikan sama Allah. Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ila akhiri. Ya latifan lam yazal utuf bina fi manazal. Ini dia belum tahu riwayatnya bagaimana fadilahnya itu. Ini masuk ya, saya kira masuk di itu juga bisa, atau masuk dalam sebuah doa umum bisa. Ya, ya latifal lam yazal utuf bina fi manazal. Ya Allah, berikan rahmatmu, kasih sayangmu, kelemah lembutanmu apa yang kami alami sekarang, loh kan gitu. Innaka latiful lam tazal utuf bina wal muslimin, dan berikanlah kelembutanmu kepada kami dan orang-orang muslim. Jadi satu orang muslim satu pahala. Kalau semua orang muslim di dunia, berapa kali pahala yang kita dapatkan. Nah, itu fadilahnya membaca tersebut apa? Selanjutnya apa? La ilaha illallah. Tambah hebat lagi kalau ini. Orang yang rajin baca la ilaha illallah, dia tidak akan menemukan kesusahan, penderitaan, kesempitan dalam kuburnya. Dan orang kalau ahli baca la ilaha illallah akan dimudahkan untuk mendapatkan husnul khatimah.
Dan orang yang baca la ilaha illallah itu ada arsy yang bergoncang, nggak akan berhenti sebelum Allah mengampuni orang yang baca la ilaha illallah. Dan kalau satu la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh beratnya dunia seisinya, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ya Khalil kan sudah punya cerita, ada cerita banyak populer ya. Mbak Khalil diundang orang tahlilan. Ternyata Mbak Khalil hanya baca la ilaha illallah cuma 3 kali toh. Orangnya kecewa banget, jenengan kiai sudah saya sembelihkan sapi yang paling gemuk kok jenengan baca cuma la ilaha illallah cuma 3 kali. Saya makanya mau banyak gitu. Udah bawa sapi yang besar sini, bawa sapimu sini. Ke pondoknya Bangkalan sana bawa sapi dan dibuat timbangan. Soalnya mau timbangan, satunya sapi ditimbang, satunya lagi apa? Belum ada isinya. Akhirnya Mbak Khalil nulis la ilaha illallah. Satu kertas langsung ditaruh di timbangan, kan ada sapi gini. Satunya sapi sudah ditaruh di timbangan, jomplang begini. Kemudian kertas la ilaha illallah taruh di timbangan satu, ternyata lebih berat timbangan yang la ilaha illallah tadi. Membuktikan hadis Nabi tadi itu kan Mbak Khalil kan nggak bisa itu. Jangan nyoba-nyoba kemudian timbang ya, yang bisa Mbak Khalil. Yaitu. La ilaha illallah saya ini lebih daripada sapimu dan dunia seisinya kan gitu. Akhirnya orangnya ridho kan gitu. Lah itu la ilaha illallah sangat istimewa. Dan la ilaha illallah harus banyak diucapkan, harus sering dibuat zikir. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Terbaik ucapan yang diucapkan Nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Adalah itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah paling mudah dari zikir-zikir yang ada. Karena dia enggak pakai membuat lisan kita bergerak. La ilaha illallah, hanya lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak bergerak bibir kita. Itu menunjukkan kemudahan fasilitas, menunjukkan kita harus banyak zikirnya. Kita harus minum banyak, maka air sangat mudah tersedia. Orang lebih banyak minum daripada makan. Maka kesediaan air lebih banyak daripada kesediaan makanan. Nah, gitu. Selanjutnya hasbunallah ni'mal wakil. Ini jelas lagi itu. Baca hasbunallah ni'mal wakil 7 kali pagi, enggak akan kekurangan sampai sore. Baca hasbunallah 7 kali sore, enggak akan kekurangan sampai pagi. Tapi kalau mau enggak terputus rezekinya, baca hasbunallah 450 kali. Kata Fakih kan sudah sering sama kan. Kalau sampai kamu enggak makan, baca hasbunallah ni'mal wakil 450 kali, potong jari saya. Loh begitu, Rek. Kenapa kamu ragu? Ada, kamu kuliah. Kalau kamu enggak berhasil, potong jari saya. Dosen ada yang begitu? Enggak ada. Enggak berani, biar jadi dosen enggak berani ngomong gitu kan. Tapi kiai-kiai berani dengan doa kepada Allah. Itulah saking hebatnya kualitas doa kepada Allah. Kamu buat makalah pasti sukses. Kalau nggak sukses, potong tangan saya. Ada yang begitu. Nggak ada. Tapi ya harus kerjakan. Jangan nggak kerjakan. Itu hebatnya. Selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 11 kali. Fadilahnya, kalau orang baca selawat pagi 10 kali saja, itu kalau meninggal dunia sebelum sore, wajabat lahu syafaati. Maka dia pasti mendapat syafaatku. Kalau baca sore, maka juga mendapat syafaatku. Jadi kalau baca selawat misalkan sehari punya istiqomah selawat 1000, jangan langsung pagi dihabiskan. Dibuat sore sisakan gitu, minimal 10 sisakan gitu. Kalau malam baca, pagi sisakan. Jadi yang bagus itu pagi baca selawat, sore baca selawat. Jangan langsung disegerakan langsung pagi 1000 kali, setelah itu enggak baca sama sekali sampai sore itu ya enggak apa-apa, tapi sebaiknya enggak begitu. Sebaiknya pagi baca, sore juga baca. Selanjutnya habis selawat astagfirullah 11 kali. Astagfirullah itu sudah terbukti kalau rezekinya seret baca istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang rutin baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Susahmu ada jalan keluarnya juga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dikasih Allah yang tidak terduga. Lagi sumpah baca istighfar yang banyak, maka Allah kasih rezeki. Enggak punya anak baca istighfar. Tambak enggak punya baca istighfar. Enggak ada airnya baca istighfar. Tanaman enggak ada buahnya baca istighfar. Dalam surat Nuh ayat 29. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Dikasih kamu uang. Jarang Quran ngomong uang itu. Kamu enggak punya uang, wa yumdidukum bi amwal, kasih Allah uang. Wa banina enggak punya anak baca istighfar. Enggak punya tambak, yang kepin nambah tambaknya ya. Baca istighfar yang banyak. Ya kan? Nah, itu. Habis istighfar apa? Kemudian taibun Allah, ini taubat kepada Allah. Taubat itu adalah jalan pertama dan jalan terakhir. Orang sampai kepada Allah itu harus dengan taubat dulu,
Tapi juga harus dengan taubat juga akhirnya. Jadi taubat nggak bisa lepas dari seorang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Setiap orang beriman harus bertobat. Kamu jangan sampai sekali-sekali sehari nggak berbuat dosa, lalu nggak tobat, nggak benar, salah itu. Kamu sudah salah itu. Orang harus bertaubat karena orang itu pasti berbuat dosa meskipun kadang-kadang dia tidak terasa. Itu yang menjadi masalah itu. Nah, maka dari itu ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah Shaleh As-Salimi, ingat saya itu ya, Syekh Shaleh As-Salimi. Nah, jelas As-Saliminya itu. Dia ini tukang tenun. Habis tukang tenun, beliau ini waktu itu mau membuat karya yang terbaik yang dia bisa lakukan. Wah, di bordir, di modif, yang penting menjadi bagus itu tenunnya. Apa setelah itu ternyata dijual kepada orang, ini saya punya karya tenun yang terbaik yang saya berikan, yang saya hasilkan, dan tidak ada cacat insya Allah dalam tenunan saya. Apa terjadi? Ternyata ketika disampaikan, diserahkan kepada pembelinya itu ya kayak misalkan kayak apa, orang yang menerima itu apa namanya itu, menerima lalu dijual lagi lah gitu ya. Gitu apa sama orang penjualnya, pembelinya. Apa namanya? Reseller. Ya, distributor, reseller itu bahasa modern itu. Ada lagi bahasa kunonya, bahasa kampungnya ada. Apa setelah itu? Ternyata apa? Oh, ini ada cacatnya, ini keliru, ini benangnya kurang rapi, ini masih keluar dari garis. Oh, ini kurang bagus, kurang rapet ini. Oh, akhirnya apa? Dia menangis itu, Syekh Abdullah Salim itu. Loh, kenapa kamu kok nangis, tersinggung ya? Enggak apa-apa, kamu sampaikan aja kekurangan dari karya apa? Apa kata dia? Masya Allah, ini karya sudah saya hasilkan, sudah saya kerjakan dengan sepenuh tenaga dan kelihatan mata. Siang malam saya mengerjakannya supaya saya terbaik. Dan tapi masih ada cacatnya, enggak sedikit tapi banyak. Lalu bagaimana dengan ibadah saya kepada Allah? Bagaimana ibadah saya kepada Allah yang saya lakukan kayak begini aja? Tenun yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh saja masih banyak cacatnya. Lalu gimana dengan ibadah saya? Oh gitu. Maka kamu harus bertobat kepada Allah. Boleh jadi ibadah kita itu di mata Allah ada yang keliru, kita nggak tahu. Suatu ternyata kita ada najisnya, kita nggak terasa seumpama. Kita sholat ya, ternyata wajibnya kurang panjang. Kayak tadi kan, misalkan kurang panjang. Ya maaful itu nggak tahu, nggak sadar. Atau kadang kelewat satu ayat. Kan terjadi itu. Ini senyimak jarang nggak ingatkan, bos. Keliru kan, diingatkan lagi. Kan tambah menyesal ini yang baca ini. Ya kan? Masih ada salah itu. Ya, namanya manusia, ya Allah. Nah, maka harus bertobat kepada Allah. Atas amal-amal kita jangan merasa fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-sekali kamu menyucikan dirimu. Selanjutnya yang terakhir apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini enggak ada hadisnya, tapi ini riwayat apa? Riwayat apa? Ya Allah dengan barokah sholawat, hasbunallah, zikir, istighfar, barokahnya lau anzalna, barokahnya tasbih tadi, saya anugerahkan saya untuk bisa husnul khatimah. Loh itu. Karunia terbaik, karunia terbesar, karunia yang paling istimewa, derajat yang paling tinggi. Kenikmatan yang tidak duanya adalah yang menentukan baik tidaknya orang itu apa? Ketika akhir hayatnya. Kamu sekarang baik, belum tentu bisa jamin besok baik. Maka yang menentukan nasib orang itu bukan sekarang sebenarnya. Apa? Akhir hayatnya dia menentukan. Tapi akhir hayat ditentukan oleh sebelumnya. Jadi kalau kamu sekarang baik, kok wafatnya baik, itulah karunia yang tertinggi dan sebagai tanda kamu orang beriman dan orang yang baik di sisi Allah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, saya ingat beliau pernah dituduh ahli bid'ah macam-macam. Kata apa beliau? Yang membenarkan omonganmu dengan saya ketika kematian kita. Loh gitu Imam Hanbal. Kalau akhirnya apa? Yang mentakziah itu ribuan berhari-hari itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya, jadi yang menentukan kebenaran omonganmu dan kebaikanku adalah nanti yaumul apa itu? Yaumul faza kalau nggak salah gitu. Hari kematian nanti. Gitu, jadi kita nggak usah sombong-sombong sok-sok, nggak usah. Yang menentukan adalah apakah kita husnul khotimah tidak itu. Yang diminta ulama-ulama yang menjadi ulama takut itu apa? Ya husnul khotimah yang menentukan. Al-ibratu bil khawatim. Yang menentukan adalah akhir hayatnya, akhir hidupnya. Lalu kemudian terakhir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai bawah akhir ayat Al-Baqarah. 2 akhir Baqarah, kata Rasulullah, kalau orang baca 2 akhir Al-Baqarah, apapun yang dia minta akan diijabah oleh Allah. Dan dia juga akan dikasih Allah perlindungan. Ya, wallahu a'lam bishawab.